Biar terima sampai sini, nah video ini kita akan bahas hubungan Vegapunk dan Rock serta kenapa semua hal terhubung menuju ke insiden God Valley. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Kita akan mulai video ini dari perkataan Hawkins di chapter 913 yang berkata bahwa kemungkinan kalian akan hidup 1 bulan lagi adalah 19%. Nah, dimana kita juga tahu sejak insiden God Valley dan Rocks diperkenalkan di chapter 957 lalu, yang sampai sekarang terus-menerus mengeluarkan plot terkait satu bajak laut Rocks ini. Dan di chapter 1049 pula, Oda akhirnya mengeluarkan fakta lain tentang Rocks yang berkata bahwa dunia saat ini semuanya hanya berputar di sekitaran mantan dari bajak laut Rocks saja. Yang tapi di sini kita akan skip beberapa bagian seperti Shirohige, Big Mom, dan Kaido yang sudah lewat lah ya. Tapi untuk beberapa signifikannya mereka akan kita bahas menjadi plot lain juga yang dihubungkan ke timeline sekarang. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena di situ tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Subscribe juga buat kalian yang belum subscribe nih. Jadi oke lah, karena bahasanya lumayan dalam, jadi siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, di mana insiden yang ada hubungan dengan Rocks atau mungkin sisa-sisa dari bajak laut Rocks yang pertama adalah insiden Rocky Port. Di mana pertama kali diperkenalkan di chapter 700 kalau Trafalgar Law dia adalah mastermind dari insiden tersebut. Dan di chapter 903 pula kita mengetahui jika Koby adalah pahlawan di insiden itu. Dan belum lama juga di chapter 959 kita mengetahui kalau insiden tersebut adalah salah satu cara baginya untuk mengusir Aochoku atau Wang Zi yang juga mantan dari kru Rocks yang disebutkan oleh Sengoku dan dia masih hidup. Dan inilah hubungan pertama kita tentang Rocks dan God Valley. Dan baru-baru ini juga terkonfirmasi kalau Rocky Port tersebut adalah nama pelabuhan yang ada di Pulau Beehive atau Hachinosu. Serta jika kita sindir Kaido sedikit, berkali-kali dikatakan bahwa bajak laut akan mengkhianatimu bagaimanapun caranya. Dimana di bagian ini akan menghubungkan beberapa hal yang terjadi di insiden God Valley ketika seorang anggota seperti Kaido yang akhirnya dikalahkan, pasti kesetiaan di antara kru-krunya tersebut akan rusak dan mereka akan mengkhianati satu sama lain. Yang kemungkinan besar Aochoku adalah salah satu dari orang tersebut yang kemungkinan itulah alasan kenapa akhirnya Aochoku menguasai Hachinosu dan meninggalkan mereka semua. Dimana yang tadi adalah mantan dari Rocks pertama yaitu Aochoku, dimana kita masih ada hal lain juga dan dia adalah Kapten John. Ya benar, satu yang misterius dari Kapten John ini adalah dikatakan dia memiliki harta karun yang luar biasa. Karena dikatakan di chapter 233 oleh Buggy, dia sedang mencari harta karun legendaris milik Kapten John tersebut di sebuah pulau. Yang jika kita perhatikan pulau yang Buggy datangi itu sangat mirip dengan Hachinosu di bentukan tengkoraknya. Dan ingat juga kalau Buggy bilang itu adalah tempat yang salah. Jadi oke nih, apakah mungkin harta sebenarnya dari Kapten John tepatnya ada di Hachinosu? Nah sebelum sampai ke situ, perlu diingatkan Kapten John pernah muncul sebagai zombie juga di Trial Bug juga ya. Yang entah nih, apakah itu Kapten John asli atau hanya bayangan doang, tetapi plot harta karun yang seharusnya bisa terlupakan dan dibuang begitu saja, ternyata Oda tetaplah Oda, dia membawa lagi plot harta karun yang Buggy katakan pasca insiden Trial Bug. Karena ternyata gelang harta karun yang Luffy temukan tersebut adalah penanda dari harta karun Kapten John. Dan di awal Cross Guild terbentuk pun kita melihat bagaimana Buggy masih kesusahan masalah keuangan yang kemungkinan harta dari Kapten John belum dia cari lebih jauh lagi. Tapi dari apa yang terjadi di chapter baru, kalau Buggy sendiri akhirnya memutuskan akan berlayar dan mendapatkan One Piece, pastinya dia akan meninggalkan Karaibari. Yang apakah nantinya Buggy dengan Cross Guild dia akan menginvasi Pulau Hachinosu karena harta karun Kapten John ada di sana, yang tentu saja plot ini akan berhubungan dengan Rocks dan God Valley juga nih. Di mana plot lain juga yang ada hubungan dengan kedua hal itu dan baru-baru ini terkonfirmasi tentu saja dia adalah mantan si seksi Miss Buckingham Stussy
Di mana cloningannya atau Stussy ini sendiri awalnya diperkenalkan sebagai bagian dari CP0 yang menyamar sebagai Kaisar Underworld, tetapi sosok aslinya benar-benar terbukti jika dia mantan bajak laut Rox the Shebek dan wanita tua yang mengaku jika dia adalah ibu dari anak Shirohige. Ya, walau mungkin kita kesal melihat duanya seperti apa, tetapi versi mudanya, waduh, siapa sih yang tidak tergoda sama Tante Stussy? Nah, karena juga Stussy ini telah dibuat klonnya, ini akan membuatnya menjadi dua karakter dalam satu waktu. Di mana satunya alias klonnya berhubungan dengan segala konspirasi yang ada, pemerintahan dunia, dan tentu saja Vegapunk. Untuk yang satunya lagi, yaitu Miss Bakin, dia ada hubungan dengan kampung halaman Shirohige bersama Marco dan lagi-lagi mencari warisan Shirohige. Yang lagi-lagi semua hal ini pastinya ada hubungan dengan Rox the Shebek. Yang mungkin pertanyaan kalian, loh bang, Vegapunk ada hubungan apa dengan God Valley? Nah, mari di sini akan kita bahas juga. Dimana sejujurnya, sadar atau tidak, Vegapunk ini sangat berhubungan erat dengan God Valley dan Rox the Shebek. Contoh pertama tentu saja tadi bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Stussy untuk membuatnya mau menerima dirinya dibuat klon tersebut yang akhirnya dipakai untuk kemanfaatan Dr. Vegapunk sendiri. Dimana di timeline yang tidak beda jauh juga, kita pun mendapatkan informasi Kaido tertangkap di Punk Hazard dan dijadikan kelinci percobaan di sana. Yang hasilnya adalah buah iblis luar biasa yang dimiliki oleh Momonosuke. Itu saja dua-duanya sudah ada hubungan langsung antara Vegapunk dan God Valley. Dimana di bagian lain kita juga tahu adanya anak Shirohige entah benar atau tidak, dan dia adalah Edward Weevil. Yang Stussy sendiri pun atau Miss Bakin sendiri pun bersikeras jika dia adalah anak biologisnya, tapi di perkataannya kepada Marco, dia cuma bilang yang bisa membuktikan hal itu hanyalah Dr. Vegapunk. Ya benar, apakah Weevil adalah cloningan gagal dari Shirohige? Tetapi kemungkinan di sini kita akan mendapatkan sedikit kisah singkat tentang jatuh cinta Stussy kepada Shirohige. Dan dari Eket sendiri pun entah kenapa bentukan Punk Record yang telur itu bukankah sangat mirip dengan telur yang ada di kapal Roger, yaitu Oro Jackson. Di mana banyak teori yang berkata jika telur tersebut didapat setelah insiden God Valley yang kemungkinan itu adalah telur naga yang dicuri dari naga langit Tenryubito. Nah, nyambung nih ke Shirohige dan Miss Bakin tadi. Di sini terlihat Miss Bakin bersikeras berkata bahwa warisan Shirohige seharusnya mereka lah yang memilikinya. Untuk lokasinya memang tidak diketahui, tapi lagi-lagi ada sebuah harta karun rahasia yang dimiliki oleh seseorang legenda yaitu Shirohige, dan Shirohige juga ada hubungan dengan bajak laut Rox the Shebek yang lagi-lagi pasti Oda sedang memasak sesuatu nih untuk semua ini. Dan karena kita juga tahu Weevil dia ditangkap oleh Admiral Ryokugyu, yang apakah akhirnya Miss Bakin akan membuat kontrak kepada Cross Guild untuk mengalahkan Ryokugyu dan menyelamatkan anaknya. Dengan janji atau imbalan dia akan memberikan warisan Shirohige sebagai ganti anaknya tersebut. Yang bukankah jika seperti itu, Cross Guild pun akan menang banyak. Satu, harta karun Kapten John yang bagi ketahui, dan satu lagi warisan Shirohige juga yang bukankah itu akan sangat luar biasa. Nah, lagi-lagi jika kita berbicara tentang Rox dan God Valley, tentu saja kita harus membahas pihak lainnya, dan dia adalah Tenryubito. Di mana yang terhubung di bagian ini tentu saja menurut saya adalah Bartholomew Kuma. Ya benar, Kuma sendiri adalah manusia yang dibuat klon oleh Vegapunk, tapi yang mau kita bahas adalah masa lalunya yang banyak kita dapatkan dari arc Egghead bersama Dr. Vegapunk ini. Kita juga tahu jika dia adalah ayah dari Bonnet, dia perlu dikatakan memiliki ras khusus, yang bahkan kemampuan buah iblisnya adalah sesuatu yang sangat unik sekali. Untuk flashback-nya sendiri, walau baru terlihat sangat dikit sekali melalui Bonnet, tetapi cukup terlihat ya, jika Kuma juga waktu kecilnya adalah seorang budak dari Tenryubito. Ya, dimana kalian bisa perhatikan sendiri di punggung Kuma bahwa ada tanda tapak naga walau bentukannya entah lumayan berbeda nih. Tetapi dari bentukan yang berbeda, bisa saja jika Kuma bukanlah budak yang ada di Mary Joyce, melainkan dia adalah budak yang ada di God Valley. Yang berarti di insiden God Valley saat itu Kuma berusia 9 tahun yang lagi-lagi sangat pas kan dengan timeline dan perawakan yang kita lihat di flashback Kuma. Yang kemungkinan kita juga akan melihat sedikit flashback tentang God Valley melalui memori dari Kuma ini.
Yang dengan kata lain sebenarnya Kuma bisa dibilang dia diselamatkan oleh Roger dan Garp. Yang Garp sendiri adalah kakek dari Luffy yang dia selamatkan di Sabondi Archipelago dan orang tua dari Dragon, teman sama founder dari Revolusioner. Bukankah itu adalah sebuah kebetulan yang sangat kebetulan? Yang sejujurnya insiden God Valley ini bisa saja disempurnakan flashbacknya dari sudut pandang pertama lain, dan tentu saja dia adalah Monkey the Garp ini sendiri. Mengingat telah sekian lama Garp kembali beraksi dan tidak tanggung-tanggung, dia bahkan menyerang pulau mantan dari musuhnya dahulu, yaitu Rocks the Shebek ini sendiri yang tinggal di Hachinosu. Ya, walau memang ada kemungkinan jika Garp akan dikalahkan dan dijadikan alat tukar kepada pemerintahan dunia agar Kurohige bisa menjadi seorang raja, tetapi lagi-lagi kita perlu menunggu lagi. Dan terakhir untuk God Valley sendiri saat ini sudah tidak ada akibat perbuatan pemerintahan dunia. Nah, mengingat apa yang terjadi di Pulau Egghead sekarang yang katanya akan mengguncang dunia, apakah hal itu juga akan kembali terulang untuk Pulau Egghead? Sebuah pulau masa depan yang tidak pernah ada dalam sejarah, di mana God Valley adalah sebuah cerita masa lalu dan sekarang adalah sebuah cerita yang diperankan oleh karakter utama kita. Pasti hasilnya pun akan sangat berbeda. Semua hal yang ada adalah jalan menuju God Valley. Apakah Egghead akan menjadi insiden God Valley Part 2? Serta jangan lupakan juga opening kita di video ini, kata-kata Hawkins di awal Wano Kuni. Kemungkinan kalian hidup 1 bulan dari sekarang adalah 19%. Di situ Hawkins sedang berkata kepada Zoro dan Luffy, yang kita sendiri tahu jarak dari waktu tersebut sampai perang Onigashima butuh waktu selama 2 minggu, dan kita mendapat time skip 1 minggu lah setelah perang untuk recovery dan berapa hari juga persiapan untuk pergi dari Wano Kuni sampai ke Pulau Egghead. Jadi kemungkinan besar 1 bulan yang dikatakan oleh Hawkins adalah hal yang terjadi sekarang dan kemungkinan saat ini sedang ongoing dan dampaknya untuk insiden Egghead. Yang berarti kemungkinan Luffy dan Zoro dapat hidup di insiden Egghead ini adalah sebesar 19%. Yang, bukankah sangat menarik sekali? Coba tuliskan pendapat kalian nih. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share di teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.